Las Vegas, ya, itu dia. Kota tempat mimpi dan kenyataan bertemu, dan kadang-kadang berkelahi. Di sini, kemewahan dan kemiskinan berkumpul dalam satu kotak, seperti dua teman sekelas yang gak saling suka tapi terpaksa duduk berdampingan. Kita semua tahu tentang kasino yang berkilauan, tapi di balik semua gemerlap itu, ada masalah sosial yang tersembunyi, seperti kucing yang sering muncul secara tiba-tiba di Instagram. Nah, jangan kaget. Di balik keramaian itu, ada sekelompok orang yang disebut mall people yang tinggal di terowongan gelap. Mereka ini seperti hantu-hantu yang melintasi malam, enggak kelihatan tetapi ada. Iya, mereka merepresentasikan sisi kelam dari kemiskinan yang sering kita abaikan. Jadi, saat kamu selfie di depan neon Las Vegas, ingatlah ada yang lebih dalam dari sekedar lampu yang menyilaukan itu. Dan jangan lupa, Las Vegas juga punya masalah tunawisma yang tinggi, seperti angka di game slot yang aneh. Dengan cuma sedikit tempat tidur penampungan yang tersedia, ini seperti permainan roulette yang menguntungkan bagi bandar, bukan pemain. Ini jelas menunjukkan betapa gagalnya sistem kita dalam mengatasi masalah kemiskinan. Seharusnya, kita bisa lebih baik dari ini, guys. Penghuni terowongan? Banyak dari mereka adalah individu yang mengalami kegagalan dalam hidup, seperti mantan veteran perang dan pecandu. Mereka mencari perlindungan dari kerasnya kehidupan di jalanan, sama seperti kita mencari wifi gratis di kafe. Hidup di bawah tanah, jauh dari keramaian, bisa jadi pilihan, walau bukan pilihan yang ideal, kan? Lebih baik mumpet daripada harus berhadapan dengan matahari yang menyengat. Berita baiknya, kehidupan di terowongan ini lebih sejuk dibandingkan dengan teriknya jalanan kota. Jadi bayangkan seorang tunawisma mengatakan, itu terowongan dingin, beneran kayak as. Itu alasan utama banyak orang memilih tinggal di sana, karena, siapa yang mau kepanasan, ya kan? Asal-usul terowongan ini cukup menarik. Dulunya dibangun untuk mencegah banjir, tapi now, jadi tempat tinggal bagi ratusan orang. Sejarahnya dimulai setelah banjir besar tahun 1975, dan sekarang terowongan ini seperti penginapan yang tidak pernah kamu booking di Airbnb. Lucu ya, tempat yang dirancang untuk menyimpan air, sekarang jadi tempat untuk menyimpan manusia. Di Vegas, terowongan mungkin bukan tempat yang ideal, tetapi bagi mereka yang kehilangan rumah, itu seperti hotel bintang 5 dalam situasi darurat. Walau siap-siap banjir kapan saja, beberapa penghuni terowongan merasa lebih nyaman tinggal di sana, seperti memilih tempat di bioskop. Nah, suka-suka mereka. Nah, berbicara tentang kota yang tidak pernah tidur, kita punya New York. Di sini, kemewahan bersaing dengan kemiskinan seperti dua rapper di atas panggung. Banyak orang terpaksa tinggal di jalanan tanpa perlindungan, dan kesenangan malamnya bisa kalah oleh realitas pahit kehidupan. Jadi, saat kamu menikmati pizza di NYC, ingatlah bahwa ada sisi gelap yang harus kita hadapi. Dan, kedua kota ini benar-benar menunjukkan kontradiksi antara kemewahan dan kesulitan hidup. Individu yang kurang beruntung seringkali terabaikan, seakan-akan mereka hanya bagian dari latar belakang foto Instagram kita. Realitas pahit ini sangat nyata, tapi kita semua lebih suka mengabaikannya, seperti video TikTok yang enggak lucu. Di New York, masyarakat tunawisma sering diabaikan dan dipandang rendah, seperti yang baru saja menabrak pemandangan dengan skateboard. Keterasingan sosial menambah kesulitan mereka untuk mendapatkan bantuan. Serius, kadang kita lebih peduli sama seleb Instagram daripada orang-orang di sekitar kita. Kenapa sih, guys? Selain itu, kota ini juga menghadapi kekurangan perumahan yang terjangkau. So, itu artinya banyak penduduk berisiko kehilangan tempat tinggal akibat lonjakan harga sewa yang tajam. Semoga jangan sampai ada yang berpikir untuk ngekos di toilet ya. Sewa apartemen bisa bikin dompet kita nangis sedih, loh. Dan jangan lupakan kondisi mental dan fisik para tunawisma yang seringkali terpuruk oleh kekerasan dan trauma. Hidup mereka bagaikan lagu sedih di radio yang butuh pengubah suasana. Mereka juga menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan yang layak karena krisis ini. Bukan hal mudah, bahkan untuk mereka yang bergaya layaknya influencer. Nah, sistem penampungan yang ada memang menyediakan tempat tinggal sementara dan makanan. Tapi seringkali, Tuhan mereka, kepadatan. Bayangkan saja,
Inilah saat-saat di mana kamu sudah berjuang untuk menemukan tempat duduk di bus, harus siap-siap disesaki orang lain. Musim dingin? Bayangkan, semiskimpi penginapan yang bikin kamu kedinginan. Menurut catatan, banyak tunawisma yang kesulitan mengakses layanan seperti bantuan pekerjaan dan konseling. Ini semua karena stigma dan masalah transportasi. Jadi, saat kamu mendengar istilah stigma, ingatlah itu seperti label di botol shampoo yang bikin kamu bingung, tapi jauh lebih serius. Dan, kontradiksi mencolok antara kekayaan dan kemiskinan terlihat jelas di New York. Bayangkan restoran mewah berdampingan dengan orang-orang yang mencari sisa makanan, seperti pertunjukan yang memadukan komedi dan tragedi. Kita harus mengingat bahwa di balik kesenangan, ada banyak cerita menyedihkan yang perlu kita dengarkan. Siapa tahu kita bisa menjadi agen perubahan, ya kan?